ini yang domestik. Jadi ini kata kita bukan supaya rata-rata itu enggak dia beda karena kita ngatur flow-nya. Oke. Baik, Pak Menko, silakan untuk kunjungan di Labuan Bajo sore ini. Terima kasih teman-teman media yang saya banggakan. Bahagia saya hari ini bisa menjaga kaki ke Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah melakukan perjalanan sekaligus kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten yang ada di NTT. Kemarin tiba di Labuan Kabupaten itu, akan di Kabupaten Utara, lalu lanjut ke Pulau Rote dan tadi mendarat di Labuan Bajo. Saat ini berada di Bandara Internasional Komodo. Saya bersama Wakil Gubernur NTT, Bapak Doni Hasan, anggota Komisi DPR RI, Ibu Adita Jakumbaga, Wakil NTT, kemudian ada Bapak Bupati Manggarai Barat, Bapak Edi Stasius Edi, ini juga hadir Deputi Bidang Pemerintah Pembangunan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Najib Faisal, lalu ada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Perhubungan Pak Roy Rijal, dan di sini juga ada Kepala Bandar Udara Komodo Bapak Cepi Riono. Tadi kami mendapatkan penjelasan bahwa Bandara Internasional Komodo ini terus berupaya untuk meningkatkan arus pariwisata, mengulangi arus penerbangan masuk dan keluar dari Labuan Bajo. Yang menggembirakan, setelah COVID telah terjadi peningkatan yang signifikan dari kapasitas bandara 1,1 juta penumpang per tahun. Ini rasanya sudah bisa dicapai, sudah bisa dilampaui sampai dengan bulan Oktober, November, Desember. Tentunya nanti kita harapkan akan semakin bertambah. Artinya perlu kapasitas yang semakin lega lagi karena tadi sudah sangat optimal, dan mudah-mudahan dengan penguatan kapasitas kita harapkan juga akan semakin banyak wisatawan yang datang, baik secara domestik maupun internasional. Karena Labuan Bajo adalah destinasi pariwisata yang berkelas dunia. Semakin banyak yang datang, semakin baik untuk ekonomi yang ada di Labuan Bajo ataupun Manggarai dan dunia NTT secara umum. Masyarakat juga bisa terlibat dalam berbagai jenis usaha termasuk di bidang ekonomi kreatif dan UMKM. Lalu kalau dari bandara ini saya akan meninjau lokasi pembangunan jalan di Lintas Utara Flores. Ini juga sangat penting karena kalau ini sudah terhubung dengan baik, kita tahu bahwa salah satu tantangan terbesar di NTT adalah infrastruktur dasar berupa jalan-jalan penghubung, jalan-jalan antar wilayah. Baik itu jalan nasional sudah baik, nah yang perlu kita perkuat adalah jalan provinsi dan kabupaten. Ini Pak Dirjen dan itu kita ingin memperkuat konektivitas antar wilayah ini agar mobilitas baik manusia, barang dan jasa ini semakin baik. Sekali lagi, terutama untuk mendukung sektor pariwisata yang terus dikembangkan di Labuan Bajo. Saya rasa itu, semoga kita semua bisa terus mengawal baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, termasuk teman-teman dari DPR. Kalau kita kawal bersama-sama, insya Allah kita akan mencapai progres yang baik. Ada perkembangan dari Bupati apakah tujuan itu untuk pengembangan bandara Komodo, membangun internasional, ada tujuan
Iya, sudah diusulkan dan tadi saya dengar langsung pemaparan beliau. Jadi semoga gayung bersambut. Artinya kita memantau memang ada kebutuhan kita untuk menggenjot sektor pariwisata. Saya bukan menteri pariwisata tentunya, tetapi sektor pariwisata sangat bergantung pada infrastruktur, pada kemampuan bandara, terminal, dan juga jalan-jalan yang kita harapkan bisa mempercepat perjalanan siapapun ya yang datang ke Labuan Bajo atau ke Indonesia. Jadi artinya kami juga ingin memberikan dukungan di situ dan tadi sudah jelas sekali apa yang menjadi visi misi dari bandara ini. Terima kasih ya teman-teman, makasih. Apakah ada penilaian partai itu terhadap kondisi bandara ini selama peninjauan? Secara umum bagus ya, artinya yang saya kenal juga banyak sekali gerai-gerai UMKM yang menampilkan banyak sekali produk khas NTT, bukan hanya Labuan Bajo, bukan hanya Manggarai, tapi dari berbagai daerah, baik yang sifatnya busana yang bisa dipakai, kain-kain tenun, termasuk juga kuliner, kopinya, dan lain-lain. Termasuk sudah semakin tertata, tadi saya dilaporkan juga seating atau kapasitas untuk ruang tunggu juga baik, tetapi memang karena terbatasnya ruang, terbatasnya ukuran atau dimensi yang ada, kita harus tambah lagi supaya tidak terasa sesak begitu. Terima kasih teman-teman. Thank you. Terima kasih.